Ada gunung yang hanya sekedar tumpukan batu dan api. Tapi ada gunung yang memiliki jiwa, yang bernapas, yang mengawasi, dan yang menyimpan rahasia lebih tua dari peradaban itu sendiri. Di jantung tanah Jawa, berdiri satu nama yang disebut dengan penuh hormat dan ketakutan. Merapi. Selamat datang kembali Sobat Misteri. Hari ini, kita tidak akan membahas kasus kriminal atau konspirasi di internet. Kita akan melakukan perjalanan spiritual ke salah satu tempat paling sakral dan mistis di Indonesia. Karena Merapi bukan hanya soal letusan dan lahar panas, ia adalah sebuah kerajaan. Sebuah kerajaan tak kasat mata yang dijaga oleh ribuan prajurit gaib. Hari ini kita akan mencoba menguak kisah tentang mereka. Pasukan gaib penjaga puncak Merapi. Siapakah mereka? Siapa yang mereka layanin? Dan apa yang terjadi jika manusia lancang mengusik badan mereka? Mari kita mulai pendakian ini. Is broken. We are waiting. Sobat Misteri. Untuk memahami penjaga gaib Merapi, kita harus mundur ratusan tahun ke masa ketika kerajaan Mataram Islam berdiri. Menurut kosmologi Jawa, ada sebuah garis lurus imajiner yang menghubungkan Laut Selatan, Keraton Yogyakarta, dan Puncak Merapi. Ini bukan garis kebetulan, ini adalah sumbu kehidupan yang menjaga keseimbangan alam. Laut Selatan dikuasai oleh Kanjeng Ratu Kidul. Keraton adalah pusat pemerintahan manusia, dan Merapi adalah istana bagi para penunggu, entitas gaib yang telah membuat perjanjian kuno dengan para raja Mataram. Para penunggu ini dipimpin oleh sepasang eyang yang namanya sangat dihormati, Eyang Merapi dan Nyai Gadung Melati. Mereka bukanlah hantu, melainkan entitas spiritual yang bertugas menjaga keharmonisan gunung. Eyang Merapi adalah gubernur spiritualnya, sementara Nyai Gadung Melati adalah panglimanya. Di bawah komando Nyai Gadung Melati, inilah pasukan gaib itu berada. Mereka bukanlah arwah penasaran. Menurut kepercayaan, mereka adalah arwah para prajurit Mataram yang paling setia, yang setelah kematiannya memilih untuk mengabadikan diri menjaga gunung suci itu. Jumlah mereka konon ribuan. Pasukan ini tidak kasat mata, namun keberadaan mereka sering dirasakan. Para pendaki sering mendengar suara derap langkah kuda di tengah malam buta di area Pasar Bubrah. Mereka mendengar suara gamelan atau orang bercakap-cakap seperti di sebuah pasar yang ramai. Padahal di sana hanya ada bebatuan dan angin. Coba bayangkan Sobat Misteri, kalian sedang mendaki, kedinginan, kelelahan, di tengah hamparan batu yang sunyi senyap. Tiba-tiba, kalian mendengar suara riuh rendah pasar malam. Apa yang akan kalian lakukan? Lari? Atau justru penasaran mendekat? Tugas utama pasukan ini adalah melindungi kesucian gunung. Mereka akan mengingatkan para pendaki yang melanggar pantangan, berbicara kotor, buang air sembarangan, atau mengambil sesuatu dari gunung. Peringatannya bisa berupa kabut tebal yang tiba-tiba datang, suara tanpa wujud, atau yang paling parah, membuat pendaki tersesat. Ini bukan hanya dongeng pengantar tidur. Ada banyak sekali kesaksian dari para pendaki dan tim SAR yang mengaku pernah berinteraksi dengan mereka. Mari kita bahas beberapa kisah yang paling terkenal. Ada cerita tentang seorang pendaki sombong yang meremehkan pantangan. Dia tersesat selama berhari-hari. Saat ditemukan, dia bercerita bahwa dia merasa seperti berjalan di sebuah desa yang indah, bahkan diberi makan dan minum oleh penduduk yang ramah. Padahal, tim SAR menemukannya di dasar jurang, dalam kondisi dehidrasi parah. Siapakah penduduk ramah itu? Kisah paling umum adalah tentang suara gamelan. Banyak pendaki yang berkemah di dekat Pasar Bubrah bersumpah mendengar alunan musik Jawa yang syahdu di tengah malam. Beberapa bahkan mengaku melihat siluet orang menari. Ini dianggap sebagai pertanda bahwa Keraton Merapi sedang mengadakan hajatan. Yang paling menarik adalah peran mereka saat erupsi. Juru kunci legendaris Merapi, Mbah Marijan, hingga akhir ayatnya, percaya bahwa erupsi adalah kehendak dari Eyang Merapi. Konon sebelum erupsi besar,
Pasukan gaib ini akan turun gunung untuk memperingatkan penduduk desa dalam mimpi atau melalui pertanda alam, seperti hewan-hewan ternak yang turun lebih dulu. Jadi, setelah mendengar semua ini, apa yang harus kita percaya? Apakah pasukan gaib ini nyata, atau hanya produk dari halusinasi akibat kelelahan dan hipoksia di ketinggian? Secara ilmiah, suara gemuruh bisa terdengar seperti derap kuda karena efek angin di bebatuan. Suara seperti pasar bisa jadi adalah auditory pareidolia, di mana otak kita mencoba mencari pola dalam suara acak. Tersesat bisa jadi karena kabut dan medannya sulit. Tapi, logika tidak bisa menjelaskan mengapa ribuan orang dari generasi yang berbeda melaporkan pengalaman yang hampir sama persis. Logika tidak bisa menjelaskan mengapa cerita-cerita ini justru berfungsi sebagai sistem kearifan lokal yang sangat efektif untuk menjaga kelestarian alam. Bagi saya tidak penting apakah mereka nyata secara fisik atau tidak. Yang nyata adalah kekuatan cerita ini. Legenda pasukan gaib Merapi adalah sebuah pedoman komunitas tak tertulis yang mengajarkan kita satu hal yang sering kita lupakan. Rasa hormat. Hormat pada alam, hormat pada budaya, dan hormat pada sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Itulah kisah tentang para penjaga tak kasat mata di puncak Merapi. Sebuah legenda yang hidup dan bernapas bersama gunungnya. Bagaimana menurut kalian Sobat Misteri? Apakah di daerah kalian ada gunung atau tempat keramat yang juga memiliki penjaganya sendiri? Coba bagikan cerita kalian di kolom komentar. Saya sangat ingin membacanya. Terima kasih sudah menemani perjalanan spiritual ini. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan like dan subscribe. Tetaplah penasaran, tapi yang lebih penting tetaplah menaruh hormat. Sampai jumpa di video berikutnya.